Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patra Niaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah memaki kau, gue dirut, udah pecat tuh, gue bilang. Selain cost of Pernah gue gitu, gue pecat tuh, gue bilang. Ya teman-teman, inilah wajah-wajah tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Sangat prihatin sekali teman-teman, wajah-wajah yang pakai rompi pink itu masih wajah muda-muda. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina bertambah menjadi 18 orang setelah Kejaksaan Agung menetapkan Rija Calit sebagai tersangka. Adapun beberapa tersangka tersebut adalah: pertama, Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Dan ketiga, Yogi Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Wono, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. 5. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Dan 6. Edward Korne, VP Trading Operasional. 7. Muhammad Keri Adrianto Rija. 8. Dimas Warmaspati, Komisaris PT Jenggala Maritim. 9. Gading Meradan Jodo, Direktur PT Orbit Terminal Merak. Supplier dan distribusi PT Pertamina atau Persero tahun 2011 sampai tahun 2015. Hanung Budiaya Yanta, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. 12. Toto Nugroho. 13. Dwi Sudarsono. 14. Arif Sukmara. 15. Hasto Wibowo. 16. Martin Haidranata dari PT Trafigura. Harsono dari PT Mahameru Kencana Abadi. 18. Muhammad Rija Calit yang merupakan benefit owner PT Tenki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Derdik Jampitsus Abdul Kohar mengatakan Rija Calit diduga terlibat dalam memanipulasi kerjasama penyewaan terminal BBM Merak bersama tersangka Hanung Budia Yukyanta, Alfian Nasution, dan Gading Ramadan Joedo. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Para tersangka terdiri dari 6 mantan petinggi perusahaan plat merah tersebut, termasuk mantan Direktur Utama Pertamina Alfian Nasution. Selain itu, ada juga sejumlah pengusaha, salah satunya Muhammad Rija Calit, sosok yang dikenal sebagai The Gasoline Godfather. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara maraton dengan sejumlah saksi, tim penyidik menyimpulkan telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar. Usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi minyak Pertamina, 8 dari 9 orang tersebut langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Satu tersangka yakni Rija Calit belum ditahan karena diketahui sedang berada di Singapura. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, para tersangka dinyatakan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap 9 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan. Lantas, siapa saja 9 tersangka baru dalam kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina?
yaitu satu, Alfian Nasution selaku Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina. Kedua, Hanung Budya Yuktianta selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina. Ketiga, Toto Nugroho selaku VP Integrated Supply Chain. Ketiga, Toto Nugroho. Keempat, Dewi Sudarsono. 5, Arif Sukmana. Yang keenam, Hasto Wibowo. Yang ketujuh, Martin Haidra. Dan yang kedelapan, Indra Putra. Dan yang kesembilan, Muhammad Richa Chalid. Abdul Kohar mengungkapkan masing-masing tersangka diduga telah melakukan berbagai penyimpangan dalam proses tata kelola minyak mentah di Pertamina yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai 193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMWT broker sekitar 2,7 triliun. Selain itu, kerugian impor BBM melalui DMUT broker sekitar 9 triliun. Kerugian pembelian kompensasi tahun 2023 sekitar 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi sekitar 21 triliun. Akibat perbuatan mereka, ke-9 tersangka disangkakan melanggar total 15 pasal. Di antaranya pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kronologi korupsi di PT Pertamina ini, Jaksa Agung buka-bukaan atau membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi di Pertamina pada Senin malam. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode tahun 2018 sampai tahun 2023 melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta dan diperkirakan telah merugikan negara hampir 200 triliun. Ya, beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun, serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup melalui broker yang merugikan negara 11,7 triliun. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada tahun 2023 dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun. Bagaimana kronologi korupsi di PT Pertamina tersebut? Kita simak video berikut. Ya, kasus korupsi ini menyeret 7 orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Rifa Sihaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Pertamina International Shipping Yogi Firnandi, dan Vice President Feedstock Manajemen PT Kai Agung Purwono AP. Sementara tersangka broker minyak mentah meliputi Benefikal, Founder PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto Reja, dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati. Menurut Abdul Kohar, kasus ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023 ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak di bumi. Akan tetapi, ujar Kohar, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang menjadikan dasar untuk
menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Pengondisian tersebut membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Kohar menjelaskan juga saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerjasama juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka secara otomatis bagian KKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor produk kilang. Harga pembelian impor tersebut apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri terdapat perbandingan komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda harga yang sangat signifikan, katanya. Ia mengatakan dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga diperoleh fakta adanya perbuatan jahat antara penyelenggara negara yakni subholding Pertamina dengan broker. Tersangka RSSDS dan AP memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum, ucapnya. Dalam pengadaan impor tersebut, RS melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 90 Pertamax. Nah, padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 Pertalite. Kualitasnya lebih rendah. Kemudian dilakukan building di depo untuk menjadi 92 kohar. Menegaskan hal itu jelas tidak diperolehkan. Sementara tersangka YH dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina International Shipping sengaja di markup sebesar 13 hingga 15%. Hal itu menguntungkan pihak broker yakni MKR. Nah, tampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah, harganya menjadi selangit ujar Kohar. Selain itu, tersangka Dewi dan tersangka GRJ berkomunikasi dengan tersangka API agar bisa memperoleh harga tinggi pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka RS untuk produk kilang. Akibat kecurangan tersebut, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan harga indeks pasar BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi lebih tinggi. HFP tersebut dijadikan dasar pembelian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun melalui APBN.